Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya adalah koas bedah ortopedi FK Undri. Nah, di sini saya akan memperagakan mengenai imobilisasi fraktur ekstremitas dengan bidai. Nah, jadi imobilisasi itu merupakan tindakan untuk membatasi gerakan pada ekstremitas yang diduga terjadi cedera. Nah, ini dilakukan dengan peralatan rigid, kemudian radiolusen dan mengenai 2 sendi pada cedera yang terjadi di diafisis dan 1 sendi pada cedera yang terjadi di epifisis dan metafisis. Kemudian untuk jenis dari imobilisasi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah sprinting, kemudian ada casting dan juga ada traction. Nah, kemudian untuk pemidaian sendiri, pemidaian itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membatasi pergerakan pada ekstremitas yang mengalami cedera dengan menggunakan bahan yang memiliki sifat rigid, kemudian radiolusen dan 2 sendi. Nah, kemudian jenis dari bidai sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah bidai keras konvensional, kemudian ada bidai improvisasi yang terdiri dari seperti tongkat, kemudian kayu dan juga papan. Nah, kemudian ada bidai modern. Nah, kemudian untuk tujuan dari pemidaian sendiri, yang pertama itu adalah untuk mencegah terjadinya pergerakan pada ekstremitas yang cedera. Kemudian yang kedua untuk mencegah terjadinya perdarahan dan juga menghentikan perdarahan yang aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan lanjut atau trauma pada soft tisunya. Kemudian yang keempat untuk mengistirahatkan bagian ekstremitas yang cedera. Kemudian yang kelima untuk membantu dalam transportasi. Nah, kemudian untuk prinsipnya, untuk prinsip dari pemidaian yang pertama itu adalah jadi pemidaian ini dia memiliki prinsip 2 sendi, di mana dia harus dipasang di bagian distal dan juga di bagian proksimalnya. Kemudian yang kedua, jadi pada saat melakukan pemasangan bidai, pakaian yang terkena daerah yang cedera itu harus dilepaskan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat apakah terdapat luka terbuka, apakah terdapat fraktur, dan apakah terdapat dislokasi. Nah, kemudian kita berikan pasiennya itu selimut untuk mencegah terjadinya hipotermi. Nah, kemudian untuk yang terdapat luka kita bersihkan dengan menggunakan kasa steril. Nah, kemudian kita balut tekan. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan bidai itu pada bagian distal dan juga proksimalnya. Kemudian untuk indikasi dari pemasangan bidai sendiri, yang pertama itu apabila kita menemukan terdapat perubahan bentuk pada anggota badan yang terkena fraktur, yaitu deformitas. Nah, deformitas ini dia terbagi menjadi 3, itu ada angulasi, rotasi, dan juga shortening. Nah, kemudian yang kedua apabila terdapat pembekakan pada daerah fraktur atau edem. Kemudian yang ketiga apabila terdapat gangguan fungsi atau fungsiolesa. Kemudian untuk kontraindikasi sendiri pada pemasangan bidai itu terbagi menjadi 2, ada absolut dan juga ada relatif. Nah, untuk absolut jadi pada pasien yang mengalami kompartemen sindrom, terus di rumah sakit yang memiliki dokter spesialis, itu harus segera dilakukannya fasiotomi segera. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah kontraindikasi dari relatifnya. Jadi untuk pasien yang mengalami kompartemen sindrom di rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis, maka bisa dilakukan pemasangan bidai 1 sendi. Nah, kemudian untuk
untuk pasien yang mengalami gangguan pada vaskular dan juga perdarahan aktif, di mana dia itu memerlukan tindakan balut tekan, dan bila tidak teradasi maka kita lakukan ligasi sebelum dilakukannya pembidaian. Kemudian baiklah, di sini kita langsung ke prosedur pemasangan dari bidai. Nah, untuk pemasangan prosedur bidai, pertama itu kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah, untuk alatnya itu ada alat pelindung diri yang terdiri dari handscoon, nah kemudian ada masker, kemudian ada apron, kemudian ada alat resusitasi dan juga alat utamanya. Nah, untuk alat utamanya itu adalah bidai dan juga kasa. Nah, selanjutnya itu adalah untuk prosedur dari pemasangannya. Nah, dalam pemasangan itu kita info konsen terlebih dahulu, kemudian kita pastikan pasiennya itu badan dan kepalanya dalam posisi anatomis. Nah, di sini kemudian kita lakukan pemasangan bidai. Nah, di sini pasiennya itu mengalami fraktur pada krusnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemasangan handscoon terlebih dahulu. Untuk pemasangan bidai pada fraktur kruris itu kita lakukan gentle traction pada bagian ekstremitas yang mengalami cedera. Nah, kemudian kita posisikan punggung dari pemeriksanya itu tegak lurus dan lengannya juga lurus. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan bidai 3 sisi. Lakukan pemasangan bidai 3 sisi. Nah, kemudian kita berikan alas antara tungkai dengan bidainya, dan kita berikan bantalan antara bagian yang mengalami fraktur dengan bidainya. Nah, kemudian di sini kita lakukan pemasangan bidainya itu pada bagian proksimal lututnya dan juga bagian distal dari tungkai bawahnya. Dalam pemasangan bidai itu terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu sebelum dan saat kita melakukan pemasangan bidai, kita harus melakukan gentle traction untuk mencapai rearrangement. Nah, kemudian yang kedua, dalam pemasangan bidai itu tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu ketat karena agar dapat mencapai skin thicknya. Nah, kemudian kita pastikan juga bidai yang dipasang itu tidak pada bagian yang body prominent, yaitu contohnya pada bagian yang menonjol seperti pada siku dan juga pada bagian lutut. Hal ini bertujuan agar bidainya itu langsung menyentuh pada kulitnya atau skin tipnya. Nah, kemudian pembidaian yang dilakukan pada bagian inguinal dan juga aksila itu harus menggunakan salah satu bidai yang lebih pendek dari dua lainnya. Nah, kemudian jika menggunakan bidai dengan jenis improvisasi, maka kita harus lilit dengan kasa atau kain sebagai bantalan untuk mencegah terjadinya laserasi. Nah, setelah kita melakukan pemasangan bidai, kita harus melakukan observasi tiap 4-5 jam. Nah, yang kita observasi setiap 4-5 jam itu adalah apakah pasien ini mengalami nyeri, kemudian warna kulit pada bagian distalnya, kemudian CTR dan juga saturasi oksigennya, kemudian fungsi dari sensorik dan motoriknya, serta pulsasi dari arterinya.
Nah, untuk komplikasi dari pemasangan bidet sendiri, yang pertama itu bisa terjadi compartment syndrome dan juga bisa terjadi maserasi. Nah, untuk setelah kita melakukan imobilisasi, kita tentu juga harus melakukan reduksi. Nah, reduksi itu adalah tindakan mengembalikan deformitas pada bagian yang mengalami cedera agar dia itu kembali ke posisi anatomisnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengembalikan position anatomikal pembuluh darah dan juga nervusnya agar tidak mengalami nekrosis. Nah, untuk reduksi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada open reduction dan juga ada closed reduction. Nah, untuk open reduction itu itu adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan dengan memberikan sayatan pada bagian yang fraktur, sehingga nanti untuk memperbaiki posisi dari frakturnya untuk mencapai perfect alignment-nya. Nah, kemudian untuk yang open reduksi sendiri, dia memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya dia bisa mencapai perfect alignment, tapi untuk kekurangannya itu dia bisa menyebabkan delay union dan juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, yang kedua itu ada close reduction. Nah, kalau close reduction ini dia merupakan tindakan tanpa melakukan sayatan pada bagian yang mengalami fraktur. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dia itu akan mengurangi kejadian terjadinya infeksi. Akan tetapi untuk kekurangannya, dia itu bisa menyebabkan malunion. Nah, setelah kita melakukan reduksi, kita lakukan fiksasi. Nah, untuk fiksasi sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan posisi yang telah kita capai dengan reduksi, sehingga tulangnya itu mengalami union. Nah, jadi fiksasi itu dia terbagi menjadi dua, ada internal fixation dan juga ada external fixation. Nah, untuk yang internal fixation, dia itu terdapat hubungan dengan fracture site dan juga letaknya itu di dalam. Nah, sedangkan yang external fixation, dia itu tidak terdapat hubungan dengan fracture site dan letaknya itu di luar. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai imobilisasi pada ekstremitas dengan pembidaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.